kenalin, aku Indra Subagja dan sekarang lagi nge-freelance foto wisuda. Kalian bisa tebak ini. Kalian bisa dengar sendiri. Audionya kacau banget. Sebagai vlogger magang, aku udah nyiapin banyak hal, cuman pengen buat bikin satu vlog kemarin. Kamera yang udah 4K supaya visualnya oke dan shotgun mic supaya audionya jernih. Tapi pas di lapangan hasilnya, aku pikirnya salah aku juga sih, pas kemarin nggak disetting dulu dB-nya berapa. Tapi ya udahlah, namanya juga masih magang ya kan. Anyway, halo, kenalin, namaku Indra Subagja dan aku seneng belajar fotografi, videografi, dan graphic design. Kemarin aku ditawarin jadi fotografer wisuda salah satu mahasiswa S3 di ITB, Institut Teknologi Bandung. Mendengar ini ITB, aku ngerasa ini kesempatan yang bagus buat ngembangin portofolioku juga yang mungkin kedepannya bisa narik klien lebih banyak lagi. Jadi tanpa mikir panjang, aku terima tawaran jadi fotografer itu. Tapi masalahnya, aku belum pernah ke ITB. Sebagai pemula kayak aku ngerasa bahwa tahu tiap sudut lokasi kampus itu penting banget karena aku ngasih waktu sesi foto itu sekitar 60 menit, jadi bakal menguntungkan buat aku kalau misalkan aku tahu dulu spot-spot mana yang akan dipakai buat nanti sesi foto. Jadi kemarin solusinya itu aku datang ke ITB sedikit lebih awal, tapi ternyata nggak diduga di jalan macet parah. Yang harusnya aku nyampe ke lokasi itu sekitar 1 jam, aku nyampe ITB 1,5 jam. Halo guys, hari ini kita lagi di ITB. Kita mau photoshoot wisuda buat salah satu klien kita. Akhirnya nyampe sana gak sempet buat survei lokasi. Bingung ini gimana nyari spotnya, karena kalau misalkan di acara wisuda kayak gitu, gak bisa sembarang foto karena pasti banyak banget orang. Tapi untungnya klien ngerti dan klien mau ngarahin aku ke spot-spot yang bagus buat difoto. Jadi tugasku jadi sedikit berkurang. Nah, ini spot foto yang tadi, itu juga ada yang lagi foto di buletan ini. Ini bisa bikin ala-ala kayak sore gitu. Spot dari sini ke sini. Tugu ini jadi spot foto terakhir kita. Ini letaknya kalau nggak salah ini di gerbang keluar timur. Ini cocok banget sih buat yang ada logo-logo ITB-nya. Sebenarnya dari awal juga aku pengennya itu sore karena ini agak-agak musim hujan, jadi warnanya bagus. Cuman setelah berdiskusi ternyata sore itu nggak bisa. Jadi wisudanya 2 kali. Yang pertama itu wisuda kampus, yang umum itu ada semut. Jadi wisudanya 2 kali. Yang pertama itu wisuda kampus yang umum itu sampai jam 11 siang dan dilanjut lagi jam 2 wisuda fakultas. Jadi katanya nggak memungkinkan kalau sore karena keluarganya pasti udah capek dan pasti pada udah pulang duluan. Ini spot yang oke juga, apalagi tadi di tangga-tangga itu banyak banget yang foto, jadi fotonya di sini aja. Dan nge-shotnya itu dari sini. Sebenarnya banyak banget spot di sini, kayak dari sini juga bisa, dari atas fotonya, dari atas sini, di foto ke bawah sini, itu juga keren banget. Cuman tadi itu masalahnya adalah terlalu banyak orang. Dan oh ya, hari ini hari Jumat, kita kepotong tadi sama Jumatan. Jadi split 2 kali, 30 menit sebelum Jumatan dan 30 menit setelah Jumatan. Jadi semoga hasilnya gak mengecewakan sih. Soalnya tadi kayak terang banget, pas gelap-gelap banget. Aku gak begitu intens buat ngecek exposure dan lain-lain. Tapi
Nah, tadi juga sempat foto di sini. Ini tunnel yang bagus. Jadi guys, sebenarnya di kampus manapun pasti ada spot foto yang bagus buat dijadiin tempat buat foto gitu. Cuman tetap aja kita harus riset dulu, atau misalkan bisa datang lebih awal supaya bisa keliling-keliling dulu nyari tempat foto yang bagus. Aku yang datangnya telat dan gak sempet cek lokasi buat fotonya, sejauh ini gak kesulitan buat nyari spot foto yang bagus, karena biasanya setiap kampus emang punya tata kelola yang bagus bangunannya dan cocok buat dijadiin objek foto. Di sini lagi hujan guys, dan tadi sempat foto juga di sini. Leading line-nya bagus, objeknya ada di tengah. Kita maju ke kiri sedikit, kita dapat spot yang bagus juga yang ada ijo-ijonya. Cuman emang pagernya ini kurang estetik sih, tapi sejauh ini masih bisa termaafkan dan bagus lah. Kita lihat, cek dari sini. Tuh. Oke, kita harus melawan hujan. Oh lah. Basuh. Dan ini shoot. Dan di sekitar sini juga bagus. Ini di belakang Sabuga kalau aku nggak salah. Ini belakang Sabuga. Di sini juga kalau misalkan kosong nggak ada parkiran, ini juga bagus. Dan that's my motorbike. Sepi, tinggal 2. Kesalahan aku di hari itu adalah aku datang ke lokasi terlalu mepet, yang akhirnya aku nggak punya cukup waktu buat riset lokasi dulu. Padahal kalau aku riset dulu lebih awal, mungkin aku bisa lebih maksimalin waktu lagi dan nggak banyak nyari tempat di jam sesi foto. Selama beberapa kali aku dapet job foto wisuda, sebagai pemula kayak aku, setidaknya ada 2 kesalahan lain yang aku lakuin sebelumnya, yang aku harap aku bisa antisipasi lebih awal. Kesalahan pertama, aku gak bikin mood board. Mood board itu kayak daftar referensi buat pose, gaya, shot-shot apa aja yang mau dieksekusi. PR paling sulit bagi aku sebagai fotografer pemula adalah bingung caranya ngeposein klien. Karena faktanya di lapangan, gak semua klien itu bisa pose. Ada yang kaku, nervous, bahkan bingung ini gimana cara pose di depan kamera. Padahal klien mau bayar kita dengan harapan kita itu bisa ngeposein dia selama jam sesi foto supaya fotonya bisa lebih bervariasi. Pertama kali aku dapet job foto wisuda, aku gak nyiapin sama sekali, gak bikin mood board, cuman modal searching di Google dengan mindset kayak nanti juga bakal inget kok di lapangan. Setelah terjun ke lapangan langsung, lupa semua, bingung mau ngarahin pose kayak gimana lagi. Belajar dari kesalahan-kesalahan itu, di job-job berikutnya aku selalu nyiapin mood board buat klien. Biasanya aku nyari inspirasi di Pinterest, tinggal ketik aja graduation pose fotografi. Nanti juga bakal muncul banyak ide-ide pose di sana. Kalau ada yang cocok, aku pindahin ke Google Doc, dan hasil rekapannya aku kirim ke HP. Pas syuting, mungkin bakal sedikit lebih ribet karena tangan kanan harus pegang kamera, tangan kiri harus pegang HP. Tapi aku lebih suka kayak gitu. Better buat aku daripada aku setengah mati mikirin mau pose kayak gimana lagi di jam sesi foto. Kesalahan kedua adalah nggak prepare alat di H-1 acara. Kadang suka ada feeling kayak ya udahlah prepare besok aja, acaranya juga jam 11. Besoknya nyiapin terlalu mepet. Sampai lokasi ada aja yang ketinggalan. Jadi aku selalu usahain buat prepare 1 hari sebelum acara. Apa aja yang disiapin? Yang biasanya aku siapin adalah yang pertama itu kamera. Ini penting karena kalau misalkan gak bawa kamera, mau foto pakai apa? Kamera yang aku pakai itu Sony A6400 yang sekarang dipakai buat syuting. Ini kameraku. Yang kedua itu lensa. Aku pakai 2 lensa. Yang pertama itu Sony 35mm f1.8, dan yang kedua itu Yongnuo 11mm f1.8 yang sekarang lagi dipakai syuting juga. Lalu baterai cadangan, memori cadangan, charger, kabel-kabel, dan terakhir laptop. In case kalau misalkan klien tiba-tiba pengen minta cepet, jadi bisa dipindahin dulu ke laptop dan bisa langsung kirim ke klien.
Semua alat-alat ini disimpan dalam satu tas kecil. Udah disiapin semua, jadi kalau misalkan besok OTW, nggak perlu khawatir ada barang yang ketinggalan. Dari pengalaman-pengalaman itu, aku belajar bahwa menjadi seorang fotografer itu bukan cuma soal bisa motret aja, tapi gimana caranya kita mempersiapkan diri, mulai dari alat, waktu, sampai mental. Karena pada akhirnya yang dibutuhin klien itu adalah rasa aman kalau dia ada di tangan yang tepat. Aku masih pemula dan masih banyak salahnya. Aku sendiri sering ngerasa takut salah, tapi aku sadar kalau di awal mulai itu pasti banyak salahnya. Yang penting adalah terus lakuin dan terus mencoba. Karena pada akhirnya, sadar atau tidak, setiap kesalahan-kesalahan itu adalah tiket menuju hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Segitu aja ngobrol kali ini, semoga next bisa ngobrol lagi. Bye. Halo guys, hari ini kita lagi di ITB, kita mau wisuda, kita mau photoshoot wisuda buat salah satu klien kita. Wait, malu.